Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kunci jawaban buku siswa kelas 3 tema 1 halaman 72, 73, 74 dan 75. Pembelajaran 3 tema 1 ya. Kelas 3 tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan SBDP. Oke. Langsung saja kita masuk. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil nyanyi lagu tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung dan dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Silahkan bernyanyi ya. Tangan kanan dan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Ini dia gambarnya ya, itu dia. Oke, ini dia gambarnya. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ayo berlatih. Dapatkah membuat contoh gerakan tangan yang kuat, lemah, dan pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok, lalu diskusikanlah mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Ayo mengamati. Ini dia makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang pertama adalah karbohidrat. Ada sagu, nasi, jagung, dan singkong atau ubi kayu. Kemudian lauk, ada ikan, ayam, tempe, telur, tahu, dan daging. Kemudian sayur. Kemudian sayur-sayuran ada wortel, tomat, sawi, seledri, dan lain-lain. Kangkung, pete. Kemudian buah-buahan. Pokoknya buah-buahan, mau apel, mau pisang, mau anggur, mau stroberi, durian, mangga, pepaya. Kemudian 5 sehat sempurna. Kemudian 5 sempurnanya itu susu, disempurnakan oleh susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Oke, lanjut halaman 70 ya tadi ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran contohnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan contohnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Hewani adalah protein berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati, protein berasal dari tumbuhan, contohnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, susu, dan sayur. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan bersih, menyehatkan, bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, lanjut halaman 72 dan 73. Ayo menulis. Amati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda centang atau benar pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan berilah tanda silang atau salah pada makanan atau kali pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Oke, ini dia gambarnya. Yang pertama buah-buahan. Apakah benar atau salah? Apakah centang atau silang? Alasannya apa? Kemudian permen atau gula-gula. Apakah benar atau salah? Atau centang atau kali? Kemudian es krim. Apakah benar atau salah? Apa alasannya? Oke, kemudian coklat. Apakah benar atau salah? Apakah perlu dimakan rutin atau sesekali atau dihindari? Kemudian susu, apakah harus sering diminum atau dihindari atau sesekali saja?
lauk, ayam, ikan, tempe, tahu, telur, daging, apakah harus dimakan rutin setiap hari atau sesekali saja atau bahkan dihindari? Ini dia jawabannya. Buah-buahan tanda benar atau centang, karena alasannya mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian gula-gula atau permen itu kali, karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi gula-gula atau permen itu harus dihindari ya, karena tidak bagus untuk dimakan setiap hari karena memiliki kandungan gula yang tinggi. Kemudian es krim jangan juga dimakan setiap hari karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Itu dia jawabannya. Jadi buah-buahan benar atau centang, permen dan es krim itu silang atau salah? Silahkan dicatat dulu jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia coklat. Halaman 73 ya. Coklat itu silang juga atau salah. Tanda salah, tanda silang ya. Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi boleh sesekali saja. Kemudian susu, itu harus. Tanda benar, tanda centang. Karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi harus itu. Kemudian lauk, ikan, ayam, tempe, telur, tahu, daging. Itu benar atau centang. Alasannya karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Oke, silahkan dicatat dulu jawabannya. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya. Jangan malu-malu. Oke, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melakukan kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ini dia kunci jawaban halaman 74 dan 75. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya ini dia 3.400. Ya, ditambah lagi 3.400. Jawabannya berapa? 6.800. Oke, masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. A. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut?
Jadi jadi jawabannya ini dia 1750 ditambah 1850. Jawabannya adalah 3600. 0 tambah 0 0, 5 tambah 5 10, tulis 0 simpan 1, 9 tambah 7, 1 tambah 8 9, 9 tambah 7 16, simpan 1 di atas, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, 3600. Oke, itu dia jawabannya, silahkan dicatat dulu. Oke, B. Kita lanjut. Pak Komar ini menjual buah semangka. Hasil panen dari perkebunannya, kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Jawabannya ini dia, 1.200 tambah 1.800. Ya, jawabannya 3.000. 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 2 tambah 8 10, simpan 1 di atas, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Jadi jawabannya 3.000. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, kalau sudah kegiatan bersama orang tua memperkenalkan berbagai makanan menyehatkan dan bergizi yang ada di rumah. Demikianlah kunci jawaban halaman 72 sampai 75 kelas 3 tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.